Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, Standbook Q1 A11995, kelas ITPB 2019, mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu optimasi produksi protein sel tunggal atau PST dari bakteri yang terdapat Gasterointestinal atau G1 ikan nila, Oreohormonis, Niloticus, dan ikan kambung, Scomber canagorta. Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein sel tinggi yang berasal dari mikrobia. Mikrobia penghasil PST umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen. Bakteri, fungi, algae, dan yeast merupakan jenis dari mikrobia yang dapat memproduksi PST. Bakteri yang dapat memproduksi PST antara lain Brevibacterium sp, Metallopilus sp, Achromobacter delphavet, Acinetobacter, Calcanthicum, Aeromonas hydrophila, Bacillus sp, Lactobacillus sp, Calomorias sp, Metallomonas sp, Pseudomonas sp, Rhodocedomonas sp, dan Flavobacterium sp. Mikroba yang digunakan sebagai penghasil PST harus memiliki kriteria, yaitu tidak bersifat patogen, memiliki nilai nutrisi yang baik, dapat digunakan sebagai makanan atau pakan, tidak mengandung senyawa yang beracun, dan biaya produksinya murah. Pemanfaatan PST dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Protein yang bersumber dari bakteri lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan dengan hewan dan fungi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dari bakteri sangat cepat, tidak membutuhkan media atau ruangan yang besar, dan proses regenerasinya sangat cepat. Salah satu sumber dari bakteri dapat ditemukan pada bagian G1 biawak, ikan Cyprinus carpio, dan ikan Labeo rohita. Jenis bakteri yang mungkin ditemukan pada ikan adalah Pseudomonas sp, Bacillus sp, Micrococcus sp, Staphylococcus sp, dan Streptococcus sp. Media cair yang digunakan dalam produksi protein adalah mengandung 0,5% glukosa W/V, 0,75% pepton W/V, 0,05% MgSO4.7H2O W/V, 0,05% KH2PO4 W/V, dan 0,01% FeSO4,7H2O W/V. Kemudian dibiarkan dengan variasi 6 hingga 48 jam di dalam inkubator Hakin 140 rpm pada temperatur 40 derajat Celcius dan pH 7. Setelah proses fermentasi di atas selesai, selanjutnya dilakukan sentrifugal 10.000 rpm selama 15 menit yang dipisahkan supernatan yang bebas sel tunggal sebagai protein preparasi. Selanjutnya dilakukan uji kadar protein dengan metode Branford. Penentuan pengaruh pH terhadap produksi protein dilakukan dengan variasi pH 6,0 sampai 9,0, di mana larutan buffer pH 6,0 sampai 7,0 fosfat buffer, pH 8,0 sampai 9,0 boraks buffer. Produksi protein diinkubasi pada waktu optimum dengan temperatur 40 derajat Celcius
Selanjutnya, pengujian kadar protein dengan metode yang sama dengan di atas. Penentuan pengaruh temperatur terhadap produksi protein dilakukan dengan variasi temperatur 30, 40, 50 sampai dengan 60 derajat Celcius pada pH dan waktu fermentasi optimum. Selanjutnya, pengujian kadar protein dengan metode yang sama dengan di atas. Selanjutnya, diagram alir pembuatan protein sel tunggal. Yang pertama, dilakukan pencampuran ketiga bahan dari sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, dan air. Setelah dilakukan pencampuran, dilakukan fermentasi keempat bahan tersebut. Setelah dilakukan fermentasi, dilakukan pemisahan. Setelah bahan tersebut sudah dipisahkan, dilakukan pengeringan. Setelah bahan tersebut kering, dilakukan penyimpanan produk. Setelah dilakukan penyimpanan produk, dilakukan sterilisasi dari sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, dan air. Setelah dilakukan sterilisasi, dilakukan oksigen pada udara dari bahan tersebut. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi optimasi produksi protein sel tunggal atau PST dari bakteri yang terdapat gastrointestinal atau G1, ikan nila, Oryctehormonis niloticus, dan ikan kambing Scomber canagorta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.